Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وسلم. Adapun fasal yang kelima yaitu dalam menerangkan mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتيش للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبروة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضافعة من الضروع وعن عالم من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست من الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته كم أبرد وصبا ada yang membaca wasban bil lamsi rahatuhu كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطرقت أربا من ربقة اللمم وأحينت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيلا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. جاءت datang lida'watihi karena panggilannya Nabi. Al-ashjar, apa banyak-banyak pohon, sajidatan hale bersujud, hale condong, hale miring, hale bersujud, tamshi hale berjalan ya asjar ilaihi kepada Nabi ala saqin atas pokok atau batang bila qadami dengan tanpa kaki. Ka'annama satarat atau sattarat satran seakan-akan melukiskan atau menggambar ya asjar satran akan tulisan atau lukisan lima katabat akan perkara yang menulis ya asjar furu'uha, ini fa'ilnya ya, ka'annama satarat seakan-akan menulis satran akan tulisan atau dengan tulisan lima katabat akan perkara yang menulis furu'uha, apa ranting-rantingnya asjar min badi'il khatti bil laqami, dari membuat tulisan bil laqami di tengah jalan. Ini masuk kepada fasal atau bab yang kelima, menerangkan sebagian mukjizat-mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
setiap nabi punya mukjizat. Dan mukjizat itu wajib dikeluarkan, wajib ditampakkan ketika diperlukan untuk tahaddi, untuk bertaruh dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Setiap para nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada umat yang tidak beriman, umat paham bahwa nabi itu punya mukjizat, umat itu minta kepada nabi tersebut, apa mukjizat kamu sebagai nabi? Maka dikeluarkan mukjizat itu. Biasanya dengan at-tahaddi, taruhan. Kalau nanti betul-betul mukjizat, maka kalian wajib beriman. Mereka sebelum dikeluarkan mukjizat, semuanya berjanji mau beriman, tapi setelah dikeluarkan mukjizat, ada yang beriman, ada yang tidak. Maka mukjizat itu sendiri bisa menjadi karunia, bisa menjadi bala. Karunia selain kepada nabi yang diberikan mukjizat, karunia kepada orang-orang yang apabila menyaksikan menjadi sebab beriman, tapi menjadi musibah besar, bala besar bagi orang-orang yang apabila sudah menyaksikan mukjizat itu, mereka bukan malah beriman tapi sebaliknya ingkar, bahkan mengatakan bahwa mukjizat itu sebagai sihir dan si pembawa mukjizat itu yaitu nabi sebagai tukang sihir. Ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Allah. Ada pohon-pohon yang ketika dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pohon itu datang berjalan menghampiri Nabi. Ini ada beberapa riwayat. Riwayat ini pernah di Mekah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sedang berjalan-jalan ke daerah Hujun, daerah pinggiran Ma'lah. Sampai di daerah Hajun atau Hujun, datang seorang A'rabi, seorang kampung, seorang Baduy, Candreng Madura Widuwih. Orang Baduy itu, orang Madura bilang apa? Widuwih. Orang kampung yang jauh dari peradaban, yang jauh daripada kota. Tapi dia ikhlas datang mencari Nabi SAW, ingin beriman. Dia ingin membuktikan bahwa Nabi itu telah datang dan membawa mukjizat. Dia mau beriman datang, bukan mau ngetes atau mencoba, tidak. Maka dia datang bertemu dengan Nabi SAW di daerah Hujun. Nabi waktu itu didampingi oleh salah seorang sahabatnya, kalau enggak keliru Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyatakan, ana sadisin minal mu'minin mimman aslama ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang keenam yang masuk Islam. Aku adalah orang yang keenam. Pertama orang-orang yang masuk Islam itu aku orang keenam katanya. Subhanallah. Kecil orangnya, kurus orangnya. Tapi Nabi SAW menyatakan bahwa satu kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu apabila ditimbang nanti di hari kiamat akan lebih berat daripada Jabal Uhud. Karena amalnya, walaupun beliau kecil kurus, amalnya luar biasa. Pernah satu ketika sebagian sahabat itu menertawakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa sair ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kurus, berjalan di padang pasir. Di waktu itu angin kencang. Ketika dihembus angin seakan-akan mau terbang itu karena kecil kurus.
dan tersingkap jubahnya, kaki beliau itu kurus, kecil. Maka sebagian sahabat tertawa. Ketahuan oleh Nabi SAW. Nabi tersinggung. Lalu beliau berkata, apa yang membuat kalian tertawa tentang Ibnu Mas'ud? Sahabat tidak berani berbohong kepada Nabi SAW. Kami begini begitu ya Rasulullah, ketahuilah, kata Rasul. Satu betisnya Ibnu Mas'ud atau satu kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat di mizan daripada Jabal Uhud. Radhiyallahu ta'ala an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa an sairi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu di Mekah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Hujun. Ada Arabi datang. Yang namanya Arabi jauh dari peradaban. Manggilnya bukan ya Rasulullah, tidak. Langsung dengan nama telanjang, ya Muhammad. Apakah engkau yang mengaku sebagai Nabi? Ya, kata Nabi. Saya adalah utusan Allah. Ana Rasulullah. Ana Muhammad ibnu Abdullah. Ana Abdullah wa Rasuluh. Apa mau kamu? Aku mau beriman kepadamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tuh, beberapa meter di depan kita ada pohon, ada pokok. Ada yang mengatakan pohon itu pohon korma, ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon as-samurah, seperti pohon bidara. Terus apa yang kamu mau, kata Nabi? Kalau kamu bisa menyuruh pohon itu berucap syahadat, bersaksi bahwa kamu memang betul-betul Nabi, kata Arabi itu, maka aku akan beriman juga. Aku akan bersaksi juga bahwa engkau adalah utusan Allah. Janji kan? Ini janji yang benar nih, bukan janji palsu. Maka oleh Nabi SAW, asyaraha biyadihi asyarifah. Ditunjuk pohon itu, dipanggil oleh Nabi SAW. Seakan Nabi SAW menyuruh kepada pohon itu supaya datang kepada Nabi. Maka tercabut dengan akar-akarnya pohon itu. Datang berjalan keharibaan Nabi SAW dan membungkuk, lalu bersuara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Allah. Setelah itu disuruh kembali lagi oleh Nabi SAW pokok atau pohon itu ke tempatnya semula, maka kembalilah dan tertanam seperti semula. Maka seorang Arabi itu langsung beriman, langsung bersaksi, berikrar bahwa yang dihadapannya adalah utusan Allah, Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah tahu, tapi orang-orang Mekah yang ngaji itu di situ di daerah Hajun sampai sekarang masih ada masjid kecil namanya Masjid Syajarah, bersebelahan dengan Masjid Jin. Saya al-faqir ilallah, kalau subuh, kalau sudah tidak bisa sholat di Masjidil Haram, karena kadang-kadang mobil itu tidak bisa masuk ke latar Masjidil Haram, kalau musim haji atau bulan puasa, saya al-faqir kadang-kadang sholat di sana. Sholat di Masjid Syajarah. Ingin merasakan di semua masjid yang ada petilasan-petilasan sejarah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat itu. Banyak orang yang tidak tahu bahwa itu masjid yang bersejarah. Masjid Syajarah namanya. Ka'annamaha sattarat atau satarat satran lima katabat furu'uha min badi'il khatti bil laqami. Seakan-akan pohon itu
melukiskan indahnya berjumpa dan berikrar, bersyahadat, bersaksi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah semuanya mencintai Nabi. Semuanya merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang hatinya memang tidak dapat bagian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang memang di hatinya penuh dengan kotor, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat buruk, iri, hasad, dengki, zalim. Sulit untuk menyuburkan rasa cinta itu kalau di dalam hatinya masih dipelihara terus sifat-sifat zalim, iri, dengki, benci kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhias cinta dan kasih sayang, maka kita apabila ingin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus belajar berhias dengan cinta dan kasih sayang. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pernah satu ketika, ini di Madinah, kalau tadi ceritanya di Mekah, ini di Madinah, ketika Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan pendeknya, artinya kata orang Jawa dolan-dolan, jalan-jalan ke pinggiran kota Madinah, waktu itu disertai oleh salah seorang sahabat Ansar yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah di antara minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang masuk Islam di awal bersama ayahnya Abdullah dari golongan Ansar. Bahkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Sayyidina Jabir dan ayahnya itu masuk Islam di Baitul Aqabah. Kalau tidak keliru di baiat yang kedua. Sayyidina Jabir waktu itu mendampingi Nabi SAW. Sampai di satu tempat Nabi SAW ingin qadil hajah, ingin buang air. Dan itu di Sahara, Candreng Mature, era-ara, di lapangan. Tidak ada WC, tidak ada jamban. Maka Nabi SAW menjauh dari Sayyidina Jabir. Setelah agak jauh, Nabi SAW tidak bawa penutup. Sayyidina Jabir cuma mengantarkan midha, air untuk bersesuci. Kemudian di samping kanan, samping kiri Nabi ada pohon-pohon kecil, artinya setinggi orang lah. Maka Sayyidina Jabir menjauh dari Nabi SAW karena paham bahwa Nabi SAW ingin qadil hajah. Tapi Sayyidina Jabir mengintip apa yang dilakukan Nabi SAW karena belajar syariat. Sayyidina Jabir belajar bagaimana caranya ini. Ini kan musyarri', penyampai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Nabi SAW memegang ranting pohon yang sebelah kanan, kemudian ditarik oleh Nabi, biidznillah, dengan izin Allah, ayo kamu condong ke kiri. Yang di kiri dipegang juga, biidznillah, dengan izin Allah, ayo kamu condong ke kanan. Akhirnya yang kanan condong ke kiri, yang kiri condong ke kanan, maka menjadi rimbunlah pohon itu sehingga bisa menutupi baginda Nabi SAW yang berhajat, yang qadil hajah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu juga melihat kejadian itu sampai tertegun-tegun, tapi Sayyidina Jabir tahu bahwa dia adalah nabi, dia adalah mukjizat yang dilakukan itu. Ada yang mengatakan yang seperti itu bukan mukjizat tapi khosais. Apa bedanya? Kalau mukjizat untuk taruhan dengan orang-orang kafir, kalau khosais itu tanpa taruhan. Ini kan tanpa taruhan ini. Kalau yang pertama yang di Mekah tadi, cerita yang pertama yang didampingi oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, itu memang mukjizat karena ada tahaddi di situ. Tapi ini tanpa tahaddi. Ada yang mengatakan ini masuk di antara mukjizat Nabi, ada yang mengatakan ini bukan mukjizat tapi khosais. Jadi hal-hal yang bersifat spesial yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW. Bedanya mukjizat dan khosais ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Sayyidina Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullah taala dalam kitab Asy-Syifa.
Nah, dan kejadian yang seperti kedua ini, pengalaman kedua ini bukan hanya satu kali. Beberapa kali terjadi apabila Nabi SAW pulang dari peperangan, ingin buang air, maka Nabi SAW pergi ke tempat sepi, kemudian di situ ada pohon, maka pohon itu disuruh oleh Nabi SAW untuk melindungi dirinya dari penglihatan orang. Maka pohon-pohon itu bergerak dengan sendirinya untuk melindungi Nabi SAW dari penglihatan banyak orang. Subhanallah. Siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta adalah Nabi SAW. Mithlul ghamamati anna sara sairatan. Umpama ghamamah, seperti ghamamah. Apa ghamamah ini? Ondem alias awan. Anna, kemana Sarah berjalan, ya mama hali berjalan, atau sairatun yang berjalan. Ada yang membaca sairatun, ada yang membaca sairatan di situ. Taqihi, makanya ada yang membaca mithlal ghamamati sairatan, mithlul ghamamati sairatun, seperti umpamanya awan yang kemana berjalan Nabi, sairatan hali berjalan. Sarah akan kemana berjalan Nabi, sairatan, al-ghamamah itu hali berjalan. Taqihi yang menjaga ghamamah, hu akan Nabi harrawatish, harrawatisin, akan panasnya waktu panas, lil hajiri, di siang yang sangat panas, hami yang bertambah panas. Jadi termasuk mukjizat Nabi SAW, setiap Nabi SAW itu keluar rumah di waktu panas, maka pasti di atas baginda Nabi SAW ada seonggok atau sepotong awan seperti payung yang memayungi baginda Nabi SAW kemanapun an-nasara sairatan. Kemanapun beliau pergi, kemanapun beliau berjalan di siang hari yang sangat panas, maka awan datang atas izin Allah SWT memayungi beliau. Dan itu bukan hanya mukjizat atau khasais, tapi merupakan irhas. Apa irhas itu? Kalau mukjizat dan khasais tadi sudah diterangkan. Kalau irhas ini terjadi seperti ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kalau mukjizat atau khasais itu setelah menjadi Nabi. Ini sebelum menjadi Nabi sekalipun. Nabi SAW kalau keluar di panas hari, di siang hari yang panas, maka ada awan yang datang memayungi beliau. Contoh, ketika Nabi SAW belum menikah dengan As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, beliau adalah salah satu pegawai dari As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tapi ini cerdik. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini melamar Nabi, jadi pandai beliau ini. Karena beliau ini, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tahu bahwa tanda-tanda kenabian yang dia tahu dari kitab-kitab dahulu ada pada diri Muhammad Al-Amin. Maka mencari segala cara memancing Nabi supaya bisa bergabung dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Waktu itu Nabi SAW masih bujangan, umur hampir 25 tahun. Sayyid Abu Talib, pamannya, abahnya Ali bin Abi Talib waktu itu miskin, artinya tidak kaya beliau itu. Maka disarankan, kenapa kamu tidak melamar kerja saja kepada Khadijah binti Khuwailid? Apakah saya akan diterima, paman? Saya yang akan ngomong, katanya. Dia omongin, senang Siti Khadijah itu. Dia mengharap memang. Akhirnya kerja dengan Siti Khadijah. Pas masuk kerja langsung diutus untuk menjajahkan atau mengirim barang-barang ke Syam dan membawa lagi dagangan-dagangan yang baru dari Syam ke Mekah, didampingi oleh Maisarah, salah seorang budaknya As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maisarah ini cowok, bukan cewek loh. Maisarah ini cowok, laki-laki. Ini yang bersama Nabi SAW. Lah, ini pas berangkat dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Mekah kembalinya, ini panas. Maisarah ini menyaksikan sendiri
bahwa di perjalanan yang namanya Muhammad Al-Amin, belum menjadi nabi waktu itu, ini tidak pernah merasakan panas karena di atasnya selalu ada awan yang melindungi dan memayungi dan menaunginya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang yang namanya Muhammad Al-Amin dan Maisarah ini dipanggil oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Maisarah, ke sini kamu. Ada apa tuan? Apa yang kamu tahu tentang diri Muhammad Al-Amin? Ceritakan kepadaku. Aku ingin tahu, ini pasti ada yang istimewa. Ini dagangan kok laku laris seperti ini. Kok hasilnya luar biasa, untungnya besar sekali. Ini kok hati saya berbunga-bunga, ada apa? Yang namanya orang jatuh cinta itu sudah seperti itu. Maka diceritakan oleh Maisarah radhiyallahu taala anhu, dia masuk Islam. Pada akhirnya dia masuk Islam dalam beberapa riwayat dan dimerdekakan oleh Sayyidah Khadijah setelah itu. Maisarah bercerita, tidak bisa dibayangkan, ini di luar nalar manusia. Muhammad Al-Amin begini begitu. Di antaranya itu. Misalal ghamamati anna sa'iratan taqihi harratisin lil hajiri hami. Allah. Kemanapun dia melangkah di siang hari, ada awan di atasnya katanya. Berbunga-bunga Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka karena kebahagiaannya, dia apa-apa yang dihadiahkan kepada Maisarah. Maisarah, kamu merdeka. Aku merdekakan. Terkejut itu. Minta ampun. Dimerdekakan hanya bercerita saja. Hanya membuka rahasia-rahasia indah bersama Muhammad Al-Amin. Dimerdekakan langsung. Maka karena haru dan bahagianya, Maisarah matur lagi kepada Sayyidah Khadijah. Tuhan, saya terima kasih dimerdekakan, tapi saya tetap akan menghamba kepada Tuhan. Lah, ini maka mantan budak itu ketika tetap membantu majikannya, dalam istilah fikih disebut maula. Allah. Taqihi harrawatisin lil hajiri hami. Taqihi harrawatisin lil hajiri hami. Ini diantara mukjizat baginda Nabi SAW kemanapun beliau berjalan di siang hari, di waktu panas, maka akan datang awan yang memayungi, menaungi, melindungi Nabi SAW dari terik dan panasnya matahari. Di antaranya juga ketika Nabi SAW datang ke Madinah pada peristiwa hijrah, itu kan didampingi oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu orang-orang Madinah sebelum nyampainya Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Madinah sudah tahu ini karena dari kejauhan, ini dari daerah Kuba, ada seorang Madinah, orang Yahudi katanya itu, yang sedang mengawinkan kormanya. Korma itu kan seperti salak, buah salak itu. Jadi yang namanya salak itu harus dinikahkan. Korma juga begitu. Ini ada orang Yahudi yang sudah mendengar desas-desus bahwa Nabi Muhammad itu akan datang ke Madinah. Ini pas mengawinkan kormanya di atas pucuk pohon korma, kok ada onta dari kejauhan, dari arah selatan datang menuju Madinah ke arah Masjid Quba, ke arah Saniyatil Wada. Langsung dia berteriak kepada orang Madinah, "Hei orang Madinah, orang Ansor." Karena dia sendiri orang Yahudi, orang luar, orang Bani Israel asalnya, tapi tetap di Madinah. Jangan-jangan ini Nabi kalian yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Ini jangan-jangan ini yang namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi yang kalian tunggu ini. Tuh dari kejauhan tuh, naik onta, ada temannya lagi. Kenapa dia paham begitu? Kenapa dia mengerti sampai seperti itu orang Yahudi? Karena dia tahu, orang Yahudi itu tahu tentang na'tun Nabi SAW. Sifat-sifat Nabi SAW di dalam kitab Taurat banyak disebutkan. Tapi mereka rahasiakan. Karena mereka iri kepada Nabi SAW dan agama Islam. Karena dia tahu bahwa yang namanya akhir zaman Muhammad ibn Abdullah, kalau keluar di siang hari, di panas matahari, akan ada awan yang selalu menaungi, memayungi dan melindungi beliau dari teriknya dan panasnya matahari.
Maka dia Candreng Maturah berkelolong. Hoi, orang Madinah, orang Ansar, orang Khazraj, orang Aus, jangan-jangan ini katanya. Maka orang Madinah berdatangan. Orang Madinah berdatangan menyambut baginda Nabi SAW di Thaniyatil Wada. Yang namanya Thaniyatil Wada itu kurang lebih 3 km sebelah selatan Masjid Kuba. Itu sekarang ada Tugu Besar. Kata Syekhna Muhammad Ismail Zain, hafizahullah ta'ala, disitulah Thaniyatil Wada, tempat berkumpulnya orang-orang Madinah menyambut baginda Nabi SAW. Mereka semua yang ingin tahu, yang datang duluan, itu naik ke pohon korma itu, melihat, pasti ini. Allah. Semua dari orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua menyambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipayungi awan. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat, orang-orang Madinah tidak tahan menyambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tumpah air mata cinta dan kerinduan mereka dalam rangka menyambut junjungan mereka, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembari mereka berkata, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, aqsamtu bil qamaril munsyakki inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aku bersumpah bil qamari. Bersumpah bil qamar ay bi rabbil qamar. Aku bersumpah dengan Tuhannya rembulan. Jadi di sini ada hadful mudhaf. Ada kalimat Rabb yang disimpan atau dibuang. Karena kalau tidak dibuang, maka syairnya nanti kindul, amburadul. Dalam bahasa Arab boleh mentakdir atau diidmarkan atau dibuang kalimat itu dengan alasan bahasa. Tapi orang yang mengerti bahasa paham bahwa di situ ada kalimat yang tersimpan. Aqsamtu bil qamar ay bi rabbil qamar. Aku bersumpah dengan Tuhan rembulan. Tuhannya rembulan, yaitu Allah. Artinya aqsamtu billah. Aqsamtu billah alladzi khalaqal qamar al-munshak, yang terbelah atau dibelah. Aku bersumpah demi Allah, dengan nama Allah yang mencipta rembulan yang terbelah ketika Nabi SAW meminta kepada Allah atas permintaan kaum orang Makkah waktu itu supaya rembulan dipecah menjadi dua. Maka atas permintaan itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pecah rembulan itu menjadi dua. Kemarin diterangkan sedikit, yang pecahan yang satu ada di Bukit Safa, yang satu di dekat Jabal Hira atau Jabal Nur. Orang Makkah waktu itu mengetahui semua yang hadir waktu itu, dan yang tidak hadir yang menyaksikan rembulan yang tadinya satu pecah kemudian kembali menjadi satu lagi. Dan seluruh permukaan dunia waktu itu yang jamnya sama dengan Mekah, yang malamnya sama dengan Mekah, banyak yang menyaksikan tentang itu. Di dalam sejarah disebutkan Allah. Jadi di antara mukjizat Nabi SAW yang besar itu adalah terpecah bulan menjadi dua atas permintaan Nabi SAW. Tapi sekali lagi, yang namanya mukjizat itu menjadi pembimbing kadang kepada orang yang bisa menerima, yang mau menerima, tapi juga menjadi bala dan musibah kepada orang yang tidak mau menerimanya. Setelah terjadi insyiqaq al-qamar, terbelahnya rembulan itu, maka banyak orang-orang kafir bukan malah beriman, tapi malah menentang dan mengatakan bahwa peristiwa itu adalah sihir. Dan Nabi SAW dicap sebagai sahir oleh orang-orang Makkah yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Maka datangnya mukjizat bagi orang-orang yang tidak mau mengimaninya merupakan bala dan musibah.
Tapi bagi orang yang mau beriman merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Sungguhnya yaitu bagi Nabi min qalbihi dari hatinya Nabi nisbatan apa? Nisbat mabruratal qasami yang diterima sumpahnya. Allah. Allah. Maksudnya apa di sini? Jangankan baginda Nabi SAW meminta kepada Allah supaya rembulan itu dipecah menjadi dua. Minta apapun Nabi itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun pasti diberikan. Tapi Allah yang Maha Bijak Al-Hakim, Allah yang Maha Tahu diberikannya kapan, seperti bijaknya Allah SWT kepada selain Nabi SAW, lebih-lebih kepada baginda Nabi SAW. Dalam banyak riwayat, diantaranya riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pernah berkata, Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrah. Atau inna lillahi ibadan law aqsamu ala Allah la abarrahum ikraman lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa hamba yang apabila hamba-hamba itu orang-orang wali, apalagi para anbiya, lebih-lebih baginda Nabi SAW, apabila hamba itu memohon kepada Allah la abarrahum, apabila hamba-hamba itu bersumpah dengan nama Allah la abarrahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak memberikan. Candreng matura manti pangocap mujabud dakwah. Ada memang orang-orang wali yang di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah, ketika mengangkat tangannya minta kepada Allah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi yang minta adalah Nabi SAW, yang diminta rembulan dipecah. Allah. Bahkan Nabi SAW pernah berkata dalam riwayat Sahih Muslim itu, Rubba ash'atha madfu' fil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kadang-kadang ada orang yang bajunya compang-camping, lusuh. Allah. Kalau datang ke rumah orang itu tak tanggak candeng matur, bahkan diusir. Awas, jangan-jangan dia adalah orang Allah. Adalah orangnya Allah, wali-wali Allah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, jika minta kepada Allah apalagi sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah tidak memberikan apa yang menjadi permintaan dia. Hati-hati dengan orang-orang yang kita tidak kenal, kadang-kadang datang ke rumah. Tapi hati-hati juga jangan-jangan penipu, karena sekarang banyak penipuan. Ya kita lihatlah orangnya seperti apa. Salah seorang kiai yang terkenal sebagai kiai alim dan juga sebagai mursyid di Sumeneb, beberapa tahun yang lalu itu didatangi tamu. Tamunya candreng matura lap mahelap. Datang menyebut namanya langsung. Kiai katanya. Kiai Pulan. Kiai Pulan gitu. Ya katanya. Minta uang katanya. Ditanya oleh kiai itu, guru saya itu, kamu dari mana? Dari langit katanya. Langsung bilang dari langit. Minta berapa? 1 juta katanya. Kata guru saya itu, saya enggak megang kalau 1 juta, ada cuma 100. Enggak mau harus 1 juta, ya udah enggak apa-apa. Kalau enggak mau. Akhirnya apa? Ya udah enggak apa-apa kalaupun 100 katanya. Akhirnya diambil. Tapi ternyata beberapa hari kemudian guru saya itu berpapasan dengan orang yang mengaku datang dari langit itu, minta-minta di salah satu toko bangunan di kota Sumeneb. Wallahu alam. Kita husnudzon saja kepada siapapun. Tapi ya kita juga harus hati-hati, karena yang namanya zaman sudah akhir, orang itu tidak takut bala. Sekarang ini orang tidak takut bala, tidak takut kewalat,
ngaku ini, ngaku Habib, ngaku keturunan Sunan, tapi tidak banyak seperti itu. Yang sudah lost seperti itu orang yang betul-betul tidak takut kena kualat orang-orang wali. Nah, wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kuffari anhu ami fas-sidqu fil ghar was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi dhannu al-hamama wa dhannu al-ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Wiqayatullahi aghnat an mudafa'atin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utumi wa ma hamal gharu. Dan yang apa di sini melindungi al-gharu apa gua min khairin dari Nabi wa min karami dan dari Abi Bakar. Kebaikan, karamin, ini kemuliaan, ini yang dimaksud katanya. Khairin ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan karami yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa kullu tarfin, hal adapun semua mata minal kufari, nyatanya dari orang-orang kafir, anhu dari Nabi, ami, yaitu buta, tidak melihat. Fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima. Maka adapun as-sidqu Nabi Muhammad fil ghari, di dalam gua, was-siddiqu dan Abu Bakar As-Siddiq, lam yarima, yaitu tidak pergi. Lam yabroha, tidak pergi keduanya, tetap tidak pergi keduanya. Walaupun di depannya sudah terlihat beberapa kaki yang bermaksud menangkap dan membunuh Kanjeng Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahum yaquluna ma bil ghari min arimi. Adapun mereka itu berkata, mereka akan lafaz ma bil ghari min arimi, tiada di gua min arimi dari seorang, tidak ada orang. Tidak ada orang di dalam, enggak mungkin ada orang katanya. Kenapa? Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyah lam tansuj wa lam tahumi. Ini sebabnya dhannu, karena mereka apa? Dhannu, mengira mereka al-hamama akan burung dara. Wa dhannu, dan mengira mereka al-ankabut akan keteng alias laba-laba. Ala khairil bariyah, atas sebaik-baiknya makhluk, lam tansud, yaitu tidak menyulam. Ya ankabut, walam tahumi, dan tidak melindungi ya hamam. Kenapa mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak bisa menangkap Nabi, tidak bisa menemukan Nabi? Karena akal mereka itu contet sareng Gusti Allah. Akal mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pikiran mereka itu berkata, tidak mungkin Muhammad dengan Abu Bakar itu masuk ke gua ini. Kenapa? Karena pas Nabi SAW masuk dengan Sayyidina Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh 2 ekor merpati. Ada 2 ekor merpati yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang langsung bertelur di mulut gua. Sebagian riwayat seperti yang ada di kitabnya Ibnul Imad yang bernama Al-Kawakibud Durriyah, itu yang betina itu langsung nelor, langsung netas jadi farruh, jadi peji, jadi anak merpati. Itu dalam beberapa detik lah ya. Datang, bertelur, langsung dirami sebentar, langsung tedas, langsung menetas menjadi farruh, menjadi peji, anak darah. Mukjizat ini, mukjizat. Kok bisa? Mukjizat. Oh, ini mukjizat. Oh, mukjizat. Apa yang tidak bisa kalau mukjizat? Maknanya saja mukjizat, sesuatu di luar adah, kebiasaan. Minal khawariq lil adat al-mu'jizah, dan bisa membuat akal kita ini lemah kalau yang namanya mukjizat. Jangankan itu, seandainya Allah berkehendak burung itu bertelur, netas jadi onta juga bisa.
Apalagi cuman jadi anak darah, dia anaknya sendiri. Jadi onta sekalipun bisa. Ini namanya mukjizat. Kemudian ada laba-laba yang datang langsung bikin sarang dengan sempurnanya, yang membuat pikiran mereka berkata bahwa tidak mungkin Muhammad dengan Abu Bakar itu masuk ke gua ini. Ini ada laba-laba dan ada 2 ekor merpati yang bertelur. Ada sebagian berkata yang baru menetas telurnya. Tidak mungkin ini orang di dalam. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat kaki mereka yang ada di luar gua. Bahkan dalam sebagian riwayat ada salah satu di antara mereka yang kencing berdiri, sehingga air kencingnya hampir kena kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena berjalan ke ke dalam gua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sempat takut. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka tahu keberadaan kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Allah, jangan sedih kamu. Kita tidak berdua, Allah bersama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat tidur katanya waktu itu. Subhanallah. Bukan hanya tidak takut, tapi malah tenang karena ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam radhiya an Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wiqayatullahi aghnat an mudafa'atin minad duru'i wa an 'alim minal utumi. Adapun perlindungan Allah aghnat, yaitu cukup, wiqayah an mudafa'atin minad duru', dari berlipat-lipat, minad duru', dari an mudafa'atin, jauh dari lipatan-lipatan, minad duru'i, dari baju-baju besi, wa an 'alin, dan dari tingginya, minal utumi, dari benteng-benteng. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melindungi hamba-hambanya, tidak usah benteng tinggi, tidak usah baju besi, cukup dengan 2 ekor burung dara dan 1 ekor laba-laba. Subhanallah, malah dibuat tidur orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat tenang ketika musuh-musuhnya itu sudah siap siaga mau menyerang, mau menangkap, mau membunuh, bahkan dibuat tidur baginda Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibikin tenang. Malah dalam beberapa riwayat itu, di dalam kitab-kitab sejarah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katanya dipatok ular atau kalajengking waktu itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidur di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak mau menggerakkan paha beliau karena takut Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur itu terganggu. Maka beliau itu menahan rasa sakit sengatan kalajengking atau patokan ular itu, sehingga air matanya menetes ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika menetes, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum akan kebesaran jiwa, akan keluhuran budi pekerti dan akhlak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan besarnya cinta dan pengorbanan beliau untuk perjuangan Islam, untuk mempertahankan pengabdian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Masa manid dahru dhaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Masa mani, tidak kena atau tidak memberi cobaan nih kepadaku ad-dahru. Siapa Allah, pencipta masa. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, la tasubbud dahrah wa ana ad-dahru. Jangan kalian memaki-maki masa, karena aku adalah masa, artinya yang menciptakan masa. Dhaiman akan mudarat, wastajartu bihi, dan mencari perlindungan aku bihi dengan Nabi Muhammad, illa waniltu, kecuali memperoleh aku jiwaran minhu, akan keselamatan minhu dari Allah,
illa waniltu jiwaran minhu, kecuali memperoleh aku jiwaran akan perlindungan minhu dari ya ad-dahr ay khaliq ad-dahr. Lam yudhami, ini katanya menjadi jawab qasam dari aqsamtu bil qamar ila akhirih, maka tidak menyia-nyiakan ya Allah atau ad-dahr ay khaliqud dahr. Ini juga ungkapan Sayyidina Imam Al-Busairi rahimahullah ta'ala, bahwa setiap aku punya masalah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah segera memberikan aku jalan keluar daripada setiap masalah yang aku hadapi. Walal tamastu ginad darain min yadihi, dan tidak mencari aku ginad darain, akan kecukupan dunia akhirat, kekayaan dunia akhirat, min yadihi, dari tangannya Nabi, artinya lewat Nabi SAW dengan bertawassul melalui Nabi SAW, illa stalamtu, kecuali memperoleh aku an-nada, akan kemurahan, min khairi mustalami, dari sebaik-baiknya yang memberi. Naam, la tungkiril wahya, ini pembahasan lain, artinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah untuk mendapatkannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas melalui cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan bertawassul. Bertawassul, Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia ini, Nabi Adam menangis terus merasa bersalah kepada Allah dengan penyesalan yang sangat dalam. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam adalah ketika Nabi Adam alaihissalam matur kepada Allah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi Muhammad ighfirli." Oh Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad di sisimu, maafkan aku. Maka semenjak itu Allah Subhanahu wa taala maafkan Nabi Adam alaihissalam. Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, min aina laka Muhammad?" Dari mana kamu tahu Muhammad? Nabi Adam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, aku ingat ketika engkau pertama kali meletakkan ruhku, maka ketika ruh itu sampai kepada mataku, mataku terbelalak dan melihat di surga kepada setiap hiasan-hiasan surga itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba berpikir tidak mungkin yang namanya Muhammad ini makhluk biasa. Bagaimana mungkin dia makhluk biasa sedangkan dia disandingkan namanya dengan nama Tuhan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yakin, ya Allah, apabila hamba bertawassul dengan nama itu, maka hamba yakin Engkau akan mengampuniku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iya. Karena Engkau telah bertawassul dengan mulianya Muhammad kepadaku, maka aku akan ampuni kamu. Maka aku ampuni kamu. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu. Bahkan dijelaskan di banyak sejarah, banyak sekali kisah-kisah di mana para anbiya wal mursalin dahulu itu banyak yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun banyak yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka banyak tidak tahu, tapi mereka paham di kakek-kakek Nabi Muhammad SAW itu, di punggung beliau-beliau itu ada nur, ada cahaya
yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dibuat tawassul oleh orang-orang jahiliyah sekalipun waktu itu. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu, jangan kamu pungkiri akan wahyu min ru'yahu, dari mimpinya Nabi. Inna lahu, sungguhnya yaitu bagi Nabi, qalban, apa hati, idza namatil ainani lam yanami, yang apabila tidur apa kedua matanya, lam yanami, maka tidak tidur ya qalb. Wadaka, adapun itu wahyu hina bulughin min nubuwatihi, yaitu ketika sampai dari kenabiannya Nabi. Falaysa yunkiru fihi halu muhtalimi, maka tiada yaitu ingkar fihi dalam ya wahyu halu muhtalimi, apa halnya orang yang baligh. Orang kalau sudah baligh berakal. Kalau sudah berakal tidak mungkin orang itu mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW, jangankan yang ayanan, yaqadatan, yang fi manamihi SAW sekalipun tidak berani orang yang akalnya sehat mengingkari, karena walaupun para anbiya itu tidur tapi hati mereka tidak tidur. Lebih-lebih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan khairu khalqillahi ajma'in. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin, tabarakallah, maha agung, maha mulia, maha suci siapa Allah. Ma wahyun bimuktasabin, tiada apa wahyu yaitu bisa dicari. Wala nabiyun, dan tiada apa kenabian. Ala ghaibin bimuttahami, atas perkara gaib, bimuttahami, yaitu disangka salah. Artinya nubuwah itu ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kenabian itu tidak bisa dicari. Itu murni karunia dari Allah SWT kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi nabi, apalagi yang mursalin, yang diutus untuk umat, apalagi yang ulul azmi. 5 nabi pilihan itu, apalagi baginda Nabi SAW. Ma wahyun bimuktasab, kalau kenabian tidak bisa dicari, tidak bisa diusahakan. Mau tirakat berapa abad sekalipun, kalau tidak dipilih oleh Nabi, oleh Allah SWT untuk menjadi nabi, tidak akan jadi nabi. Lah, di sini wilayah kewalian itu ikhtilaf ulama. Kalau mau jadi orang wali, sebagian ulama mengatakan muktasab, al-wilayah muktasabah, qad takunu muktasabah. Terkadang bisa diusahakan. Kita usahanya bagaimana? Mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah keteladanan baginda Nabi SAW. Karena apabila seseorang itu betul-betul berjalan di atas jalannya Nabi SAW, berusaha sedemikian rupa untuk selalu menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan baginda Nabi SAW, dengan syariat dan keteladanannya Nabi SAW, maka kewalian itu akan diberikan kepada orang itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalanku, maka akan aku bukakan untuk mereka, untuk dia, banyak-banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kata ulama, al-mujahadah, memerangi nafsu, memerangi syaitan, memerangi diri sendiri ini di dalam mencapai tingkatan ibadah yang sempurna, di dalam mencapai tingkatan dakwah kepada umat yang sempurna. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah yang dimaksud kata ulama adalah dengan melakukan an-nawafil, sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu enggak usah mujahadah, memang wajib itu. Salat 5 waktu dalam sehari semalam, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Ini yang wajib-wajib, menghormat orang tua,
berbakti kepada orang tua. Ini yang wajib. Tidak menyanyiakan istri, tidak menyanyiakan anak. Ini yang wajib. Selalu berusaha memperbaiki ibadahnya. Lah ini mulai sudah mujahadah. Dengan memperbanyak belajar kepada ulama, mencari guru yang bisa membawa dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bikin pandai tapi bikin khasyah, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Kemudian terus melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada saatnya ketika dia betul-betul bermujahadah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ketika Allah mencintai dia, maka segala gerak-gerik orang itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hatinya, tangannya, matanya, kupingnya dan lain sebagainya, maka Allah mencintai dia. Ketika dicintai, maka apapun yang diminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia minta perlindungan kepada Allah, maka diturunkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu. Jadi al-wilayah qad takunu muktasabah, kata ulama. Kalau kewalian itu bisa dicari. Tapi an-nubuwah ghairu muktasabah. Kenabian tidak bisa diusahakan, tidak bisa ditirakati. Murni kenabian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan utusan. Kam abra'at wala nabiyyun, dan tiada siapa nabi ala ghaibin, atas perkara yang samar, bimuttahami, yaitu disangka salah. Nah, itu ya. Disangka salah, artinya sama. Ketika tadi saya itu potong wala nabiyyun ya. Dan tiada siapa nabi ala ghaibin atau bimuttahamin alal ghaib. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berbicara hal-hal yang gaib itu benar. Berbicara tentang umat terdahulu, Bani Israel atau umatnya Nabi Nuh, di dalam banyak hadis kan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkisah tentang umat-umat terdahulu. Itu benar. Laisa bimuttaham. Tidak bisa disalahkan Nabi SAW. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berkata-kata kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang seperti ini, umat-umat terdahulu atau yang masalah hukum, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kam abra'at wasban bil lamsi rohatuh. Berapa banyak menyembuhkan wasban akan orang sakit bil lamsi, dengan disentuh rohatuh, apa? Tangannya Nabi, telapak tangannya Nabi. Berapa banyak orang yang sakit disentuh oleh Nabi SAW itu menjadi sembuh. Jangankan sesudah beliau menjadi Nabi, belum menjadi Nabi sekalipun sering beliau itu. Ketika ada orang sakit, didatangi, disentuh, langsung sembuh. Bahkan waktu kecilnya beliau, waktu masih bayi itu, dah umur 2 tahun, belum 2 tahun, Nabi SAW diasuh oleh As-Sayyidah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Itu orang-orang Taif itu, orang-orang Bani Saqif, kalau sakit datang ke rumahnya Siti Halimah. Ditanya, di mana anakmu Muhammad? Kenapa? Saya sakit kepala, saya sakit perut, saya sakit lutut, encok, pegal lino, dan lain sebagainya. Minta disentuh tangan Nabi kita yang masih mungil itu. Masih lucu-lucunya lah kalau kata orang sekarang. Disentuhkan, diusapkan tangan beliau kecil itu ke tubuhnya orang yang sakit, maka yang sakit itu jadi sembuh. Bahkan saya catat juga cerita itu di kitab saya yang Hayyabina atau Sang Junjungan itu. Kambing-kambing, onta-onta atau hewan-hewan peliharaan mereka di Taif itu kalau sakit dibawa kepada Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu.
Mana anakmu Halimah? Kenapa? Kambingku sakit katanya. Yang kambing sakit itu jangankan sampai diusap, hanya dilihat oleh Nabi SAW yang masih kecil itu langsung sembuh. Itu kisah-kisah seperti itu banyak di kitab-kitab sejarah yang agak besar seperti As-Sirah Al-Halabiyah, Tabaqat Ibn Sa'ad, Syaraful Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atau kitab-kitab sejarah yang lain, Al-Maghrizi atau Al-Imta', Al-Imta' lil-Maghrizi, Subulul Huda wa Rasyad, karangan siapa itu? Yang 12 jilid itu. Itu kisah-kisah seperti itu banyak. Kan kam abrad wasbam billam surahatuh wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Naam. Dan melepas ya rohatu akan tali min ribqatil lamami, dari belenggu al-lamami, kegilaan. Jadi seperti halnya orang sakit fisik disentuh oleh Nabi SAW, begitu juga orang yang sakit jiwa kalau disentuh oleh Nabi SAW menjadi waras, menjadi sadar. Allah. Beda dengan yang ngaku-ngaku Nabi. Yang ngaku Nabi itu seperti Musailamatul Kadzab. Ketika ada orang Najd mendengar kabar bahwa di Madinah ada seorang Nabi yang bernama Muhammad ibn Abdullah, apabila tangannya disentuhkan kepada anak kecil yang korengan kepalanya, maka korengnya itu langsung sembuh. Anak kecil yang sakit itu sembuh. Maka ada orang Najd datang kepada Musailamatul Kadzab. Ya Musailamah, bukankah kamu mengaku Nabi? Iya. Itu yang di Madinah itu katanya begini begitu. Kalau ada anak sakit diusap, yang sakit itu jadi sembuh. Nih katanya, anakku sedang sakit, kalau kamu Nabi, ayo usap kepala anakku ini. Sama, kejadiannya sama. Si anak ini katanya kena korengan itu di kepalanya, diusap oleh Musailamatul Kadzab, bukan sembuh, malah tambah sakit. Malah yang diusap Musailamatul Kadzab itu kepalanya asla'at, jadi menjadi botak. Anak itu sampai tua botak, mulai kecil, karena kepalanya disentuh oleh Nabi palsu itu. Bahkan keturunannya anak itu turun temurun semuanya botak. Karena balak, bukan barokah, karena balaknya Musailamatul Kadzab. Naam, wa ahyatis as-sanata syahba da'watuhu, dan menghidupkan akan tahun-tahun yang kering dakwatuhu, apa doanya Nabi, hatta hakat ghurratan min fil a'surid duhumi, sehingga serupa ya as-sanata syahba ghurratan akan ghurrah ini akan lapangan yang putih tandus. Nah, makna asalnya ghurrah itu kalau ada kuda hitam di jidatnya itu ada putih, itu ghurrah namanya. Fil a'surid duhumi, di masa-masa hitam, di masa-masa peceklik. Jadi ketika Nabi SAW diminta untuk berdoa oleh sebagian kaum yang di negeri kaum itu terjadi kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi SAW segera menurunkan hujan dan berikan rezeki kepada penduduk itu. Pernah itu Qabilah Mudhar. Qabilah Mudhar ini orangnya angkuh-angkuh, sombong-sombong. Ketika Nabi SAW masih di Mekah, orang Mudhar itu didatangi oleh Nabi SAW, diajak masuk Islam, tidak mau. Kemudian setelah Nabi SAW sudah di Madinah, orang Mudhar ini datang kepada Nabi SAW karena selama 7 tahun tidak pernah hujan, meminta maaf kepada Nabi SAW. Bahkan mereka ngaku-ngaku masih famili dengan Nabi SAW. Memang mereka masih famili di atas, nyambung ke
salah satu buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh pulang. Saya akan doakan kalian kalau mau beriman, sepulangnya dari sini sebelum kalian sampai ke Mudar, maka di Mudar akan insyaallah akan segera turun hujan. Mereka berterima kasih, kembali ke daerah mereka. Dari kejauhan sebelum mereka sampai ke daerah Mudar, mereka sudah melihat daerah Mudar itu sudah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'aridin jadah, dengan awan. Jadah yang menghujani, arid yang menghujani, arid. Au khiltul bitaha biha, au khiltul bitaha biha, atau menyangka aku al-bitaha, akan tanah yang lapang. Biha, di mana ini? Dengan ya dakwah, saiban, akan aliran air minal yamni, dari lautan, au sailan, atau air hujan minal arimi, dari lembah. Ini ungkapan yang sangat tinggi maknanya, yang kesimpulannya sama seperti tadi. Ketika orang-orang di zaman Nabi SAW membutuhkan rahmat, turunnya hujan, maka mereka datang kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi lahir sekalipun, ketika nur Nabi SAW masih ada di jasadnya, As-Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya, maka apabila di Mekah lama tidak turun hujan, orang-orang Mekah itu bertawassul kepada Allah lewat Abdul Muttalib. Kenapa lewat Abdul Muttalib? Karena mereka banyak paham di dalam dirinya Abdul Muttalib ada nur yang tidak ditemukan di orang lain. Dan itu adalah nur Muhammadi. Sebelum Abdul Muttalib juga begitu. Ayahnya Abdul Muttalib, Kiai Hashim, ayahnya Kiai Hashim, Said Hashim, terus ke atas, orang-orang Mekah itu sadar, mengerti, paham. Apabila mereka memerlukan turunnya rahmat, keamanan, kesejahteraan, maka mereka datang berbondong-bondong pada kakek-kakeknya baginda Nabi SAW, di mana waktu itu nur Nabi SAW masih ada di jasad mereka. Maka kita sebagai umat baginda Nabi SAW, suatu karunia yang sangat besar. Kita ini menjadi umat Nabi SAW yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Apabila kita punya hajat, ringan berat, mari kita bertawassul kepada Allah lewat baginda Nabi SAW. Karena beliau Nabi SAW adalah pintu utama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ingin menghadap Allah tanpa pintu Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.